Shalom, salam damai. Puji Tuhan, kita bisa lanjutkan dengan Injil Matius bab 24 dengan judul perikop Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini Yesus ingin mengatakan tentang hari kiamat, hari di mana dunia sudah selesai dengan tanda-tandanya yang dahsyat. Matahari akan menjadi gelap, ya. Bulan tidak bercahaya, ya, karena matahari gelap, bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Wah, ini sudah ya seperti kehancuran angkasa. Itulah tanda-tandanya. Dan waktu itu akan tampak Anak Manusia datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, siapa Anak Manusia ini? Dialah Yesus, Anak Manusia. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, menjadi anak, jadi seorang anak dari Maria, ibunya. Sebagai seorang anak, memang kalau sebagai manusia biasa, Yesus tidak tahu kapan itu akan terjadi. Lihat ini, tentang waktu, hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Anak pun tidak, malaikat tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi apakah Yesus tidak tahu hari kiamat? Kan banyak orang yang mengatakan, loh, lihat ini, ayat ini, Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Justru Yesus tahu, tapi Yesus tidak mau mengatakannya. Untuk apa, ya? Seperti di akhir bab ketika Yesus sudah bangkit, Petrus pernah menanyakan, Tuhan, apa yang akan terjadi terhadap murid yang satu ini, maksudnya Yohanes, karena Yohanes adalah murid yang disayangi Yesus. Yesus mengatakan, apabila aku menghendaki dia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi kamu pergilah, wartakanlah Injil. Jadi itu bukan urusannya kita untuk mengetahui kapan hari kiamat itu. Nggak perlu tanya kepada Yesus, Yesus tahu, tapi Yesus nggak perlu mengatakannya, sebab itu bukan urusan kita. Jadi Yesus tahu kapan hari kiamat. Yesus sebagai manusia tidak tahu, tetapi Yesus sebagai Tuhan tahu. Karena Bapa dan Yesus satu. Sebagai Tuhan dia tahu. Sebagai manusia biasa tidak tahu. Bingungnya, jangan bingung. Sebagai manusia biasa, Yesus bisa mati, karena Yesus adalah daging seperti kita.
bisa lapar, bisa capek. Kalau nggak istirahat, capek. Harus istirahat. Itu karena Yesus adalah manusia, tapi sebagai Tuhan, dia punya kuasa. Dan itu dibuktikan dengan mukjizat-mukjizatnya. Dan ada yang pernah mengatakan, wah, kalau Kristen tuh tidak logis. Ya memang tidak logis pada hal-hal tertentu. Kenapa? Karena banyak mukjizat di dalam ajaran Yesus. Dan mukjizat itu tidak logis. Tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, oleh sains yang tercanggih pun tidak bisa menjelaskan. Jadi jangan dibilang ajaran Yesus tidak logis, ajaran Kristen tidak logis, tidak masuk akal. Memang karena mukjizat itu tidak masuk akal. Bayangkan, air diubah menjadi anggur. Apa masuk akal itu? Apa logis? Ya nggak logis. Karena itu adalah mukjizat. Mukjizat itu tidak logis. Kalau logis mah nggak usah mengharapkan mukjizat. Logis mah buat saja. Air dikasih anggur, dikasih ragi, difermentasi, tunggu beberapa lama, nanti menjadi anggur. Nah, itu bukan mukjizat. Itu logis itu. Ya, kita juga bisa buat ya. Siapapun manusia yang belajar buat anggur bisa buat anggur. Tetapi yang mengubah air menjadi anggur saat itu juga hanya Yesus yang bisa, karena Yesus adalah Tuhan. Dan itu tidak logis karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu memang tidak logis. Tuhan penguasa. Dia mau membuat apa saja terserah Tuhan toh. Kok kita ngatur Tuhan? Lucu ya, jangan ngatur Tuhan. Kita manusia ciptaannya, kita manut saja kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang benar ya. Ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhan yang ngawur, yang salah itu, yang bukan dari Tuhan. Jadi kita harus pintar-pintar pilih Tuhan. Mukjizat itu hal yang ajaib ya, yang di luar nalar manusia. Contohnya apa? Kalau penyakit ya, dari sisi medis pergi ke dokter, itu semua sudah dilakukan tetapi tidak sembuh. Itu karena logis. Nah, ketika Tuhan datang memberikan kesembuhan itu tidak logis. Jadi sembuh, ya memang tidak logis, tapi sembuh. Karena apa? Karena itu dari Tuhan. Itu namanya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar, tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dipahami dengan iman. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus. Iman-iman yang lain tidak bisa memahami itu. Dong ya, ngerti ya? Jadi, kalau Kristen dibilang tidak logis, ya logis juga. Dan juga tidak logis karena isinya mukjizat. Sementara yang lainnya tidak ada mukjizat, ya adanya cuma logis-logis saja. Ya silakan ya. Jadi kalau agama Kristen tidak logis, itu karena agama Kristen penuh dengan mukjizat. Dan mukjizat itu memang tidak bisa dijelaskan oleh nalar, oleh logika, oleh logis. Tidak logis. Tapi itulah intinya, Tuhan ada di dalam ajaran Kristen. Karena Tuhan kami adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan kita, Tuhan Yesus nyata, hidup di bumi, menunjukkan mukjizat-mukjizatnya ya, yang gak logis itu bagi pikiran manusia. Makanya Yesus juga pernah mengatakan, sulit bagi orang kaya masuk surga. Lebih gampang seekor keledai melewati lubang jarum. Lah, yang benar saja. Nggak mungkin, itu mustahil. Murid-muridnya mengatakan, nggak mungkin seekor keledai melewati lubang jarum. Kemudian Yesus berkata, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu dia ya. Bagi kita tidak logis, tapi bagi Tuhan logis. Apapun bisa. Yang penting kita percaya, maka kita bisa mendapatkan mukjizat. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.